Oke. Melanjutkan dari belajar materi Analytics Engineering di Udemy ini. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan eh, summary dari LTP dan OLAP gitu. Karena di minggu sebelumnya kita udah belajar LTP, udah belajar OLAP juga gitu. Kita mau summary, kita mau rangkum bedanya apa sih si LTP sama OLAP tuh. Oke, kalau dari segi arsitektur eh, ada row store sama column store. Row store itu mewakili OLTP dan column store-nya mewakili OLAP atau OLAP gitu. Kalau di sini digambarkan ilustrasinya bagaimana data itu disimpan di OLTP dengan cara row store itu kayak gini ya. Misal ini ada apa ya bilangnya? Ini kolom ya. Kolomnya ya nyimpennya ke samping gitu sebagai row. Terus kemudian ada isinya nih simpan sebagai row. Kemarin kita sempat bahas juga bahwa si OLTP atau penyimpanan dengan arsitektur row store itu dia lebih optimize buat insert data. Karena kalau insert kan langsung ke bawah gitu, nambah ke bawah. Jadi tinggal nambah row gitu. Kayak gitu. Jadi dia lebih optimize dan lebih cepat untuk insert data. Kemudian untuk query sederhana atau query yang langsung ngedefine banyak where-nya gitu, dia juga lebih optimize karena langsung ketahuan kan row-nya bagaimana gitu. Karena dia disimpannya dalam bentuk row seperti yang diilustrasikan di gambar berikut. Sementara di sisi kanan nih untuk penyimpanan column store atau RFP dia tuh kita bahas kemarin dia lebih optimis untuk BI dashboarding gitu kan atau ya bisnis business intelligence analytics gitu. Karena dia untuk dapat disajikan sebagai dashboard tuh lebih optimis karena biasanya kita untuk bikin dashboard atau nge-query itu mengandalkan kolom. Nah, dia menyimpannya per kolom seperti ini. Misal name ya udah ke bawah nih name semua nih seperti yang digambarkan berikut. Dan dia tidak optimize untuk insert karena untuk dapat disimpan ke sini dia harus di-convert dulu. Kalau kita mau insert di LTP itu kan langsung nambah ke bawah gitu ya. Nah, ini harus di-convert dulu dalam bentuk row, dipisahin jadi kita masukin satu data itu kan ketahuan kolomnya apa, kemudian datanya bagaimana gitu kan. Nah, sama dia di-convert dulu untuk kolom ini nyimpen datanya apa, untuk kolom ini nyimpen datanya apa itu. Di tiap name di sini misalnya ada Tortuga Restaurante gitu, kemudian ada address. Itu di harus di mapping dulu kemudian di convert seperti itu. Itu beda dari segi fitur penyimpanannya. Oke. Nah, berikut ada table yang bahas lebih lengkap perbedaan antara OLTP dan OLAP. Dari segi fungsi, OLTP itu kita sebutnya sebagai operasional karena dia tuh biasanya nempel dengan production atau nempel dengan day-to-day activity. Data yang ada, misal dalam studi case hmm, e-commerce, dia tuh misal ada orang transaksi nih harian mau belanja gitu. Nah tuh datanya butuh cepat masuk disimpan ke database kita. Nah tuh masuknya ke PLTP seperti itu. Kemudian untuk LIP dia lebih oke untuk BI, decision making, sama analisis. Karena seperti dibahas tadi, bentuknya disimpan sebagai bentuk kolom. Sehingga untuk select atau bikin query yang lebih kompleks tuh dia lebih oke gitu. Ini untuk kemudian BI, decision making, analysis mengundur, membutuhkan kolom kan biasanya kuncinya di kolom begitu. Sementara dia nyimpennya dalam bentuk row base. Kemudian untuk data source biasanya si OLTP ini sumbernya dari current data, transaksi data misal di studi case studi case uh, e-commerce. Kemudian untuk operational data juga sama day-to-day activity gitu. Sementara untuk OLAP, data source-nya bisa bermacam-macam, bisa dari OLTP, bisa dari third party system, macam-macam juga third party system, bisa scraping, bisa atau data dari konsumen langsung bisa, kemudian mungkin IoT juga bisa. Kemudian secara data type, dia
Kalau di OLTP itu lebih structured, lebih terstruktur gitu ya datanya, menggunakan current data dari day-to-day activity. Kemudian OLAP bisa bermacam-macam juga, sebenarnya bukan cuma unstructured. Karena dia ambil data, bisa jadi ambil data dari OLTP, bisa jadi datanya structured karena ambil dari sini. Bisa juga unstructured, bisa semi-structured atau dari JSON gitu contohnya. Kemudian untuk query, biasanya si OLTP ini lebih optimized untuk query yang sederhana, yang simpel gitu. Terus multiple join masih oke. Kemudian ya multiple join karena bentuknya dia normalize kan ya. Banyak table-labelnya ada banyak gitu. Kemudian return view records. Karena harapannya nggak terlalu kompleks query-nya, jadi nge-return yang sederhana aja gitu, biar nggak terlalu lamaran ini. Sementara untuk OLAP, ya lebih oke untuk query yang kompleks, kemudian less join, karena harapannya nanti di sini biasanya udah di normalize, kemudian bisa juga untuk nge-return data yang dalam jumlah besar. Oke, untuk kecepatannya, OLTP sangat cepat untuk data transaksi. Kemudian di OLAP, dia cenderung slow to medium, depends on complexity query. Gitu. Sementara untuk database design, seperti yang dibahas tadi, uh, OLTP biasanya bentuknya datanya normalized, jadi banyak table yang kecil-kecil gitu. Kemudian relational. Sementara untuk LAP, biasanya tabelnya udah di normalize atau udah digabungin gitu, udah dibikin data mart atau data yang lebih banyak agregasinya gitu, gabungan dari data-data yang normalize tadi. Kemudian dia biasanya pakai star atau snowflake gitu. Begitu. Kemudian untuk tipe penyimpanannya biasanya OLTP tadi dia pakai row base, sementara OLAP columnar base. Disimpan dalam bentuk row atau baris, sementara yang satunya disimpan dalam bentuk kolom. Oke, kemudian untuk insert update delete-nya di OLTP dia sangat cepat. Biasanya tergantung juga dari aplikasinya. Eh, Kemudian untuk update sama unscheduled, update yang unscheduled itu contohnya misalnya aku dalam konteks ini e-commerce lagi. Misalnya ada pelanggan-pelanggan yang mau update alamatnya, misalnya dia pindah kosan gitu, update alamatnya itu unscheduled kan, bisa semau-maunya. Kita nggak tahu kapan dia mau pindah kosan dan kapan dia mau update data gitu. Jadi dia lebih optimis buat perubahan data yang cepat gitu. Biasanya sih OLTP. Sementara OLTP atau OLAP lebih optimis buat batch job yang udah scheduled gitu. Kemudian update dan delete biasanya dari source yang schedule, yang udah terjadwal seperti itu. Kemudian untuk usersnya biasanya untuk operational users seperti yang udah dibahas di fungsinya tadi, biasanya nempel sama production atau aplikasi yang lagi jalan gitu. Sementara untuk OLAP dia lebih optimize untuk users yang buat analis, data scientist atau data engineer. Seperti itu. Itu tadi pembahasan tentang perbedaan OLTP sama OLAP. Itu adalah dua jenis database yang bentuknya SQL. Nah, selain SQL, secara umumnya ada dua nih. Selain SQL, ada satunya lagi NoSQL. Jadi kita mulai pembahasan tentang NoSQL database. Oke. Nah, di apa sih NoSQL database itu? Nah, NoSQL itu artinya bukan tanpa SQL, tapi not only SQL. Jadi bukan cuma SQL gitu. Jadi SQL ini biasanya bentuknya adalah non-relational database. Jadi kalau di SQL dia itu relational database, sementara di not only SQL itu bentuknya non-relational database. Gitu. Kenapa harus ada yang bisa nyimpen non-relational database? Biasanya untuk dapat menghandle tipe data yang berbeda dari apa yang disimpan di relational database gitu. Jadi dia lebih fleksibel. Bentuk data yang mau disimpan tuh bisa lebih macam-macam semau-mau kita gitu. Tergantung menyesuaikan apa ya, case di yang perlu untuk diselesaikan gitu.
biasanya si NoSQL ini didesain untuk dapat menghandle uh, volume data terdistribusi dalam jumlah besar. Begitu. Kemudian dia lebih cocok untuk use case yang fast horizontal scaling. Jadi biasanya bilangnya apa ya? Nambah node gitu kalau kesampingan. Jadi nggak nambah memori tapi nambahnya ke samping atau horizontal gitu. Nambah node kalau kita bilangnya. Oke, selanjutnya biasanya lebih appropriate atau lebih oke untuk menyimpan data yang bentuknya unstructured atau semi-structured data. Nah, balik lagi ke kebutuhan awalnya kenapa harus ada NoSQL sama MySQL. Biasanya NoSQL itu lebih dapat handle data yang bentuknya macam-macam atau aneh-aneh gitu. Yang seperti ini disebutkan yang unstructured atau semi-structured gitu. Kemudian visually has simple schema. Kita nggak perlu ngedefine schema yang terlalu jelas atau details gitu. Jadi lebih fleksibel. Kemudian tujuannya NoSQL database ini ada bukan untuk menggantikan SQL, tapi untuk kerja bersamaan, untuk saling melengkapi gitu. Biasanya seperti itu. Kemudian, sorry, nah, banyak tipe dari NoSQL database ini. Kita di sini akan bahas 5. Ya, itu tergantung dari kebutuhan masing-masing case gitu. Oke, nextnya ini ada beberapa contoh dari database yang menggunakan uh, NoSQL nih. Ya, mungkin yang paling banyak dipakai itu Redis, kemudian ada Amazon DynamoDB, oh, yang paling terkenal juga ada MongoDB, HBase, Cassandra, Elasticsearch, dan lain-lain. Gitu. Ini beberapa contoh-contohnya. Nanti kita bahas per tipenya, tipe di NoSQL. Yang pertama ada yang namanya bentuknya key value stores. Di antara contohnya ada Redis, DynamoDB dari Amazon, sama Google Memory Store. Jadi apa sih key value store itu? Jadi key value store ini, NoSQL yang bentuknya key value store, dia tuh simple. Dia nyimpen datanya itu dalam bentuk pairs atau pasangan dari key dan value. Gitu. Jadi kita bisa mendapatkan value yang ada di sini asal kita dapat mengetahui key-nya apa. Gitu. Biasanya si key value stores itu lebih cocok untuk kasus di mana kita perlu dapetin data dalam waktu yang cepat. Tuh. Jadi it is most the importance. Kalau case-nya kayak gini, kita bisa pakai menggunakan key value storage database gitu. Jadi data yang disimpan juga nggak kompleks karena butuh cepat gitu kan. Ini kalau lebih kompleks lebih lama untuk ambil datanya. Seperti itu. Nah, beberapa di antara tipe data yang dapat diakomodir oleh si key value storage ini ada string, ada sets, hashes, list, dan sorted set gitu. Nah, untuk use case penggunaan key value store, ya ada shopping chart, ada storing user session, gaming session management, API, reply store in case, sama product recommendation. Itu untuk key value stores. Oke, selanjutnya ada yang namanya document store. Contoh dari database yang menggunakan tipe document store-nya ada MongoDB sama Couchbase. Di apa sih document store itu? Kalau document store ini dia sama, masih non-relational database juga. Tapi dia biasanya menyimpan data dalam bentuk yang mirip atau sama dengan JSON, JSON-like documents. Gitu. Karena banyakkan aplikasi modern sama aplikasi atau web-based modern tuh, kita tahu uh, JavaScript sekarang tuh lagi OP banget kan ya, overpower banget. Pasti pastinya mengalahkan PHP dalam segi popularitas dan lagi banyak dipakai. Nah, di JavaScript ini salah satu outputnya, salah satu produknya adalah JSON atau JavaScript Object Notation. Nah, karena dia banyak dipakai si JavaScript tuh, dan akhirnya si JSON, penggunaan JSON ini ikut naik juga gitu, ikut populer juga gitu. Jadi uh, penggunaan
database dalam bentuk dokumen stores ini bisa mengakomodir untuk case-case yang seperti ini. Biasanya dia menyimpan record dalam bentuk single dokumen. Kemudian tidak memerlukan kita untuk mendefine skema sebelum kita bisa ngeload datanya. Kemudian dia bisa scale horizontally melalui sharding. Begitu, baiklah. Nah, ini adalah penggambaran bagaimana data disimpan ketika dia ada di relational database sama JSON dokumen atau di sini disebut dokumen storage. Kalau di sini kita nyimpen data, di relational kita menyimpan data dalam bentuk row dan kolom gitu kan. Seperti yang ada di sini contohnya. Sementara di JSON dokumen kita menyimpan datanya tuh satu curly bracket nih, ini kita bilangnya satu dokumen. Jadi bisa nyimpan data lebih fleksibel gitu. Karena kita nggak perlu mendefine details tentang si metadata dari ininya ya, dari tabelnya seperti apa gitu. Jadi bisa langsung diekspor dari data kita, langsung jadi JSON file. Oke, ini penggambarannya. Misal tadi disebutkan bahwa satu curly bracket dari ujung sini sampai ke sini itu disimpan dalam satu dokumen, digambarkan di sini. Jadi kita misal punya 4 dokumen di sini, kita bisa menyimpan datanya tuh macam-macam. Jadi nggak harus sama. Misal di sini di dokumen satu kita punya ada ID, ada name sama age. Sementara di dokumen 2 kolomnya ada ID, first name, last name sama age. Jadi kalau di sini cuma name, di sini bisa first name, last name. Jadi nggak harus sama antara dokumen satu dengan yang lainnya. Memungkinkan kita untuk lebih fleksibel dalam menyimpan data. Nah, beberapa dokumen, kita nyebut dokumen ini kayak data gitu ya. Nah, beberapa dokumen ini disimpan dalam bentuk yang lebih besar, yang lebih mengakomodir itu namanya kita sebutnya sebagai collection. Mungkin kalau di data relational itu mungkin padanannya paling mirip itu dengan table. Jadi ini datanya, kemudian si collection ini, dokumen-dokumen ini adalah datanya, dan collection ini ada tabelnya. Gitu. Nah, di sini contohkan satu database bisa menyimpan beberapa collection. Dan satu collection bisa menyimpan beberapa dokumen. Seperti itu. Ini untuk penggunaan uh, ilustrasi ya, bagaimana si dokumen source ini disimpan. Gitu. Untuk uh, use case-nya, penggunaan dokumen store biasanya dapat digunakan untuk use case katalog. Kemudian untuk seperti disebutkan tadi web application web atau aplikasi aplikasi yang di HP itu ya, yang biasanya berbasis JavaScript bisa diakomodir dengan ini. Kemudian bisa juga IoT sama yang terakhir ada real time analytics. Oke, sepertinya itu dulu Mas untuk pertemuan kali ini. Kita bahas yang sisanya, 3 sisanya di next pertemuan.